dipersembahkan oleh Al-Firdaus Food Class Islamic School, sekolah Islam berframework internasional bakalaureat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Kuat? Hebat. Hari ini Yanda Boni akan mengajak anak-anak semuanya untuk menyimak sebuah kisah dengan judul Pembuat Roti. Dulu ada seorang ibu-ibu yang membuat roti untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Meskipun ibu ini juga pas-pasan untuk setiap harinya. Kenapa ibu ini membuat roti? Karena ibu ini mempunyai 4 anak. Sedangkan anak yang terakhir, anaknya ini tidak pulang 3 bulan lamanya. Lalu ibu ini membuat roti. Dengan wasilah roti ini semoga anaknya kembali pulang. Anaknya kembali ke rumah. Akan kubuat roti ini. Meskipun anakku 3 yang ada di rumah, dan aku tetap akan membuat 4. Yang satunya akan kuletakkan di depan rumah. Silahkan yang mau ambil saja. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Ibu itu memulai membuat roti. Pagi hari, suara ayam berkokok. Datanglah pengemis yang memakai baju compang-camping. Wajahnya kusut, rambutnya ikal. Kelihatannya di depan itu ada makanan. Akan ku ambil makanan itu, lalu aku akan memakan dan aku akan kubagikan kepada anak-anakku yang ada di rumah. Pengemis pun datang mengambil roti. Ibu pembuat roti tadi melihat dari dalam rumah, senang sekali rotinya diambil oleh pengemis. Alhamdulillah, roti yang aku buat akhirnya diambil orang. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bisa bersedekah, berbagi meskipun hanya cuma 1 roti. Pengemis tadi mengambil roti lalu bilang, barang siapa yang berbuat baik akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat akan kembali kepada dirinya sendiri. Ibu tadi yang di dalam mulai berpikir, Ini sudah ditolong kok tidak bilang terima kasih, tapi malah berbicara tidak jelas. Ah, ya sudahlah. pengemis tadi pulang. Besoknya lagi, ibunya membuat roti. Habis subuh, habis sholat subuh, ngaji sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Lalu rotinya seperti biasa ditaruh di depan rumah. Pengemisnya datang lagi, ternyata sama yang mengambil pengemis yang tadi pertama mengambil. Ada makanan. Alhamdulillah, akan ku ambil makanan ini, akan ku ambil roti ini, akan ku bawa pulang. Barang siapa yang berbuat baik akan kembali kepada diri mereka sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat akan kembali kepada diri mereka sendiri. Ibu tadi yang di dalam mulai berpikir, imannya mulai tergoda. Lalu datanglah iblis menyuruh setan. Jadi iblis itu pimpinan tertinggi di antara jin dan setan.
Berikan racun aja kepada rotimu, agar orang itu biar mati. Habis sudah dikasih roti, tidak dibilang terima kasih. Bener juga ya. Apa aku kasih racun saja? Iya, kasih racun saja. Ayo kasih racun, kasih racun. Nah, ingat sahabat Kak Boni yang ada di rumah, hati-hati. Kalau kita ada bisikan, itu pasti bisikan setan, bisikan iblis yang mereka menginginkan kita masuk ke neraka. Astaghfirullahaladzim. Lalu ibu tadi sangat marah. Lalu diambillah racun, gandumnya dikasih racun. Lalu mulai dibuat rotinya dikasih racun. Ternyata ibu ini adalah ibu yang baik. Sholatnya baik, puasanya bagus, sedekahnya bagus. Malaikat membisikkan dari sebelah kanan, "Ibu, jangan kau lakukan. Amalmu yang sudah lama baik yang kau lakukan selama ini akan musnah. Jangan, Bu." Ternyata ibu ini menangis. Astagfirullahaladzim. Kenapa aku ingin berbuat jahat? Setannya marah-marah. Aduh, aku kalah ini, tidak bisa membujuk. Ternyata setannya, iblisnya kalah anak-anak semuanya. Mereka bersama iblis-iblis yang lain mencari orang yang bisa diajak untuk ke neraka. Ibu pembuat roti tadi menangis. Astagfirullahaladzim. Meskipun aku sudah menolong, karena dia tidak mau berterima kasih, ya sudah, aku ikhlas menolongnya. Aku membuat roti agar dimakan pengemis itu. Dibuat roti. Lalu rotinya ditaruh lagi. Pagi hari ketiga, pengemisnya datang lagi pagi-pagi. Aku dapat roti. Lumayan, rotinya akan aku makan dan akan kuberikan kepada anakku di rumah. Pengemisnya sama lagi, bilang lagi, Barang siapa yang tidak melakukan kejahatan, barang siapa melakukan kejahatan akan kembali kepada dirinya mereka sendiri. Dan barang siapa yang melakukan berbuat baik akan kembali kepada diri mereka sendiri. Pulang. Di tengah perjalanan, ternyata pengemis ini tadi bertemu dengan anak laki-laki yang kesakitan, yang meminta tolong, tidak bisa berjalan lagi. Tolong! Tolong! Siapa yang ada di situ? Siapa kamu? Tolong aku Pak. Aku tidak bisa jalan dan aku hampir mati. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku tidak makan sudah 2 minggu ini. Baiklah, makanlah roti ini. Meskipun aku membutuhkan, tapi kamu lebih membutuhkan. Makanlah roti ini, nak. Pengemis tadi memberikan roti, lalu dimakan oleh anak ini tadi. Setelah dimakan, dengan duduk, tangan kanan, cuci tangan, tidak lupa adabnya. Lalu anak ini tadi berterima kasih. Terima kasih Pak, kamu telah menolong aku. Ya, sama-sama. Man la yarham, la yurham. Apa itu? Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Terima kasih. Kamu mau kemana? Aku mau pulang Pak. Akhirnya anak ini tadi pulang. Sampai di rumah, ketok pintu. Ibunya mendengar ada yang ketuk pintu. Siapa itu? Aku. Siapa? Umar, Bu. Hah? Umar anakku yang hilang itu? Iya, Bu. Ya Allah, Umar. Ibunya lari dari dapur menuju ke pintu depan. Bukalah pintu. Apakah kamu benar, Umar? Iya, Bu. Aku anakmu yang sudah 3 tahun ini aku tidak kembali ke rumah. Masya Allah, Umar. Aku tadi ditolong, Bu. Siapa yang menolong kamu? Kalau aku tidak ditolong oleh pengemis, aku tidak diberikan roti dan aku tidak makan, mungkin aku sudah tidak akan bertemu dengan ibu lagi. Ibunya
teringat dan ibunya menangis. Astagfirullahaladzim, Umar. Kenapa ibu tambah menangis? Harusnya senang. Bukan seperti itu, nak. Kalau hari ini ibu jadi memberikan roti itu, bukan pengemis itu yang mati. Lalu, tapi kamu yang mati, nak. Karena ibu memberikan racun itu hari ini. Tapi alhamdulillah ibu tidak jadi. Karena ibu takut nanti ibu akan rusak amal yang ibu lakukan. Lalu ibu akan masuk ke neraka. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Berarti benar. Kenapa, Bu? Pengemis tadi bilang, barang siapa berbuat baik akan kembali kepada diri mereka sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat akan kembali kepada diri mereka sendiri. Nah, sahabat Kak Boni yang ada di rumah, ibu tadi baru menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh pengemis tadi benar. Barang siapa yang berbuat jahat akan kembali kepada diri mereka sendiri. Barang siapa yang berbuat baik akan kembali kepada diri mereka sendiri. Kalau ibu tadi memberikan racun, apa yang terjadi? Anaknya sudah meninggal. Tapi ibu tadi tidak akan memberikan racun, tidak jadi memberikan racun. Hingga akhirnya kembali kepada ibu sendiri perbuatannya. Anaknya masih hidup. Nah, anak-anak sahabat Kak Boni, tetap semangat untuk berpuasa, untuk berbuat baik, saling menolong dan saling membantu. Demikian kisah sederhana dari Yanda Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan dipersembahkan oleh Al-Firdaus Food Class Islamic School, sekolah Islam berframework internasional bakalaureat.